Toca a bola, o Internacional da Alessandro apareceu para receber, já faz a ligação na direita, bom lançamento para Nilmar, dominou, acertou no peito, colocou no gramado, chamou a zaga para dançar, fez a pinta, jogada individual do Nilmar, corteu direto pro gol, olha o 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 gol. Dahulu, rumput lapangan Brasil sempat dihiasi oleh permainan indah dan memukau dari seorang bernama Nilmar. Talenta emas yang digadang-gadang bakal menjadi bintang besar itu sukses meyakinkan dunia bahwa negeri Samba memang gudangnya pemain sepak bola berbakat. Nilmar melewati tahapan demi tahapan untuk bisa menjadi bintang. Dia mendapat banyak pujian dan sesekali bangkit saat terbenam. Namun pada suatu masa, ia tak sanggup lagi menahan segala beban. Pikirannya penuh dengan hal tak masuk akal. Dia yang dahulu mendambakan sepak bola setiap harinya, tiba-tiba takut bersentuhan dengan si kulit bundar. Nilmar mengalami depresi berat hingga terpaksa pensiun dan tak ingin lagi bersentuhan dengan dunia yang telah membesarkan namanya. Ada apa dengan Nilmar? Apa yang membuatnya hancur sehingga tak ingin lagi mengenal sepak bola? Lahir di Bandeirantes, sebuah kota berpenduduk 34.000 jiwa di pedalaman Paraná, Nilmar sudah meninggalkan orang tuanya sejak usia 15 tahun untuk menimba ilmu di Akademi Internasional. Meski ia merasakan bahwa semua berjalan sulit tanpa orang tua, mimpinya untuk menjadi bintang sepak bola mampu meluluhkan itu semua. Benar saja, 3 tahun setelah berlatih keras, Nilmar akhirnya mendapat kesempatan tampil di tim utama. Pada tahun 2003, saat usianya telah menginjak 18 tahun, nama Nilmar mulai dikenal banyak pecinta sepak bola. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini mampu memikat banyak pasang mata, menyusul aksi olah bolanya yang sangat luar biasa. Jika dibayangkan, permainan Nilmar mirip dengan apa yang ditunjukkan Neymar. Mulai dari kontrol, penguasaan hingga akurasi sepakan, Nilmar benar-benar pantas disebut sebagai bintang masa depan. Karirnya di internasional berjalan begitu cepat, cuma 2 tahun. Namun hal itu sudah cukup untuk membuatnya diminati oleh klub-klub Eropa. Sebulan setelah genap berusia 20 tahun, atau tepatnya musim panas 2004, Nilmar yang tampil bersama Internasional direkrut tim raksasa Ligue 1 kala itu, Olympique Lyon, dengan biaya transfer sekitar 6 juta euro. Lyon sengaja mendatangkan Nilmar untuk dijadikan sebagai pelapis Giovanni Elber. Tak banyak bicara, Nilmar langsung menjawab keraguan publik Stade Gerland dengan 2 gol pada laga debutnya kontra Rennes. Nahas, catatan itu jadi raihan satu-satunya pada pengalaman pertama Nilmar di Eropa. Hanya berselang semusim, Nilmar dipulangkan ke Brasil, kali ini ke Corinthians dengan status pinjaman. Pada periode 2005 hingga 2009, Nilmar tercatat membela Corinthians dan tim masa kecilnya Internasional. Meski bermain di kompetisi Brasil, bakat Nilmar kembali menarik tim Eropa yang kali ini adalah Villarreal. Tepat pada 25 Juli 2009, Nilmar didatangkan Villarreal dengan biaya transfer yang cukup tinggi, yaitu nyaris 16 juta euro. Musim pertama Nilmar di Spanyol pun berjalan baik, di mana dia berhasil mencatat total 12 gol. Selama periode tersebut, Nilmar masih menunjukkan tanda-tanda bakal bersinar. Di usia yang baru menginjak 26 tahun saat itu, Nilmar sempat membela timnas Brasil di Piala Emas 2003, Piala Konfederasi 2009, hingga Piala Dunia 2010. Perjalanannya di Villarreal pun berlanjut baik. Dia masih bermain dalam 44 pertandingan dan mencetak 18 gol.
Nahas, Nilmar harus absen selama 7 minggu menyusul proses operasi pada lututnya di awal Oktober 2011. Ketidakhadiran Nilmar di skuad kapal selam kuning pun membawa dampak yang buruk. Di musim tersebut, rapor Villarreal bak amblas ke dasar bumi. Sialnya, saat kondisi Nilmar kembali fit, nasibnya tak kunjung membaik. Posisinya di tim inti tak lagi jadi jaminan. Menurut agennya, Orlando Dahora, Nilmar dicoret dari susunan skuad tanpa ada alasan. Bahkan lebih jauh, Dahora mengungkapkan jika kliennya tak lagi mendapat gaji selama 3 bulan dan terancam dilego di bursa transfer. Artinya, menurut Dahora, Villarreal sedang dilanda kesulitan finansial. Benar saja, kerjasama Nilmar dan Villarreal kandas di tahun 2012. Ia menolak pulang ke Brasil dan memilih terbang ke Qatar. Sempat kembali ke internasional pada tahun 2015, Nilmar akhirnya kembali bertolak, di mana kali ini tanah Arab menjadi pelabuhan berikutnya. Nilmar bergabung dengan Al Nassr. Dia mengatakan bahwa berkarir di Arab bakal memberinya lebih banyak waktu dengan keluarga, menyusul jadwal pertandingan yang tidak seketat di Brasil maupun Eropa. Terlebih, klub tersebut berani memberinya gaji mahal sehingga Nilmar tak menutup pintu untuk berkarir di sana. Tragisnya, petualangan di Arab justru membuat hidup Nilmar hancur. Dia dilanda depresi hingga putuskan akhiri karir sepak bolanya. Diceritakan oleh situs asal Brasil, Klik Kamakua, Nilmar memang mendapat gaji besar saat bermain di Arab, tepatnya di Al Nassr. Akan tetapi, klub tersebut juga memberi tekanan yang sangat besar buatnya. Menurut Nilmar, sang pemilik klub selalu memarahinya saat ia gagal menampilkan performa terbaik. Tidak ada toleransi, di mana semua hal harus terlihat baik di mata penonton. Karena merasa tak tahan dengan kondisi tersebut, Nilmar akhirnya putuskan pulang ke Brasil dengan bergabung bersama Santos pada Juli 2017. Tapi sayangnya, hal yang lebih buruk malah terjadi. Nilmar seperti sudah kehilangan gairah bermain bola saat pertama kali mendapat tekanan gila di kompetisi Arab. Dia hampir tidak bisa berbicara dan selalu menangis setiap harinya. Tak cukup di situ, Nilmar mengaku bahwa dia sudah merasakan perasaan gelisah luar biasa 40 hari sebelum kepergiannya dari Al Nassr. Sialnya, Nilmar adalah tipe laki-laki yang tidak suka menceritakan masalah dengan siapapun. Aku tidak mengerti sedang merasakan apa. Akan tetapi firasat buruk selalu aku rasakan. Aku panik dan berpikir akan mati. Aku banyak menangis, tapi tidak ingin bercerita dengan siapapun. Akhirnya, saat Nilmar tidak kuat mendatangi tempat latihan, dokter klub Santos menghampiri ruang tidurnya. Di situ, dokter mengecek kondisi Nilmar dan ditemukanlah bahwa dia mengalami depresi. Nilmar menceritakan bahwa saat bangun ia merasakan dingin yang luar biasa dan kesemutan di sekujur tubuh. Kondisi tubuhnya sering mati rasa dan dalam waktu yang tidak bisa ditebak, Nilmar sering tiba-tiba merasa sedih dan ingin menangis. Aku terbangun dengan rasa kesemutan, mati rasa di bagian seluruh tubuhku. Aku berada di kamar sendirian dan aku tidak bisa tidur lagi. Lalu pagi harinya aku mencari dokter klub yang memeriksaku dan memantauku dengan ketat hingga kami tiba di Sao Paulo, kata Nilmar. Tepat setelah dinyatakan mengalami depresi berat oleh tim dokter, Nilmar sering pingsan. Ia takut bertemu dengan orang-orang dan bahkan harus didampingi oleh psikolog selama 6 bulan penuh. Saat sadar, Nilmar sering menyalahkan diri sendiri. Ia merasa marah karena gagal menjadi apa yang diharapkan oleh orang-orang. Beruntung, dia punya pendamping yang setia, serta mendapat dukungan dari sejumlah pemain sepak bola yang sempat mengalami masalah yang sama.
Ya, di saat Santos sempat ingin menyembunyikan kondisi Nilmar, sang pemain dengan berani mengumumkan pada khalayak bahwa dia sedang mengalami depresi berat akibat tekanan serta beban yang gagal ia emban sebagai seorang pesepak bola. Tak dinyana, hal itu membuatnya mendapat banyak dukungan. Dia terus mendapat hal-hal positif dari orang-orang terdekat. Satu hal yang membuat Nilmar bahagia dan kemudian sembuh adalah tidak ada satupun yang membicarakan tentang sepak bola kepadanya. Setelah menjalani pengobatan rutin, Nilmar akhirnya dinyatakan sembuh, namun ia tidak ingin lagi bersentuhan dengan sepak bola. Dia menolak untuk menonton pertandingan sepak bola dan selalu menyibukkan diri dengan hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga tersebut. Akhirnya, setelah sekian lama, atau tepat setelah putuskan pensiun di tahun 2017, Nilmar yang kini berusia 39 tahun mulai membuka diri. Dia mengaku sudah berdamai dengan kondisi yang dihadapi dan mulai menerima undangan dari orang-orang. Nilmar saat ini tengah sibuk dengan bisnis peternakannya dan sejumlah pompa bensin yang dikelolanya di daerah Parana. Tak hanya itu, Nilmar juga sempat menjadi komentator saluran TNT dan HBO Max pada pertandingan-pertandingan Liga Champions musim 2021-2022. Malahan, ia kerap mengajak keluarganya ke Beira Rio untuk menonton pertandingan internasional.